Kita semua pasti pernah merasakannya kan? Dunia ini kadang-kadang terasa begitu berat dan penuh ketidakpastian, membuat kita mencari-cari setitik harapan. Nah, kali ini kita akan coba bedah sebuah pemikiran kuno yang ternyata bisa jadi pegangan kita di tengah badai kehidupan. Yuk kita mulai? Oke, kita mulai dengan pertanyaan yang jujur dan personal banget. Coba tanya ke diri sendiri, pernahkah kamu merasa takut? Bukan bukan cuma cemas biasa ya, tapi ketakutan yang benar-benar dalam, yang bikin kamu merasa sendirian meskipun lagi di tengah keramaian. Rasa takut ini kan bisa macam-macam bentuknya. Mungkin takut soal masa depan yang gak jelas, atau takut kehilangan orang yang kita sayang. Bisa juga rasa takut yang paling menusuk, yaitu merasa sendirian, dan gak ada satu orang pun yang benar-benar paham apa yang kita alami. Ya, ini sangat manusiawi. Yang menarik, di tengah semua perasaan itu, ada sebuah suara dari masa lalu yang rasanya kok relevan banget sampai sekarang. Suara itu datang dari seorang raja, seorang pejuang hebat bernama Daud, yang ternyata juga menghadapi ketakutan yang sama. Bahkan mungkin jauh lebih besar dari kita. Hidup Daud itu jauh dari kata mudah. Coba bayangkan, dia itu terus-terusan dikejar musuh yang mau membunuhnya, ditinggalkan sama orang-orang yang paling dia percaya, dia mengalami malam-malam yang panjang yang isinya cuma rasa takut dan hati yang hancur lebur. Kondisinya benar-benar berat. Tapi justru dari titik terendahnya inilah, Daud menulis kata-kata yang luar biasa kuat. Ini bukan sekedar puisi loh, ini adalah sebuah deklarasi iman di tengah badai. Sebuah pernyataan bahwa ada seseorang yang jauh lebih besar daripada semua ketakutan yang sedang dia hadapi. Nah, ini penting banget buat kita pahami. Ini tuh bukan ucapan sombong dari orang yang gak pernah takut. Sama sekali bukan. Justru sebaliknya, ini adalah sebuah kesaksian iman. Ini adalah sebuah pilihan sadar untuk percaya, bahkan saat seluruh tubuhnya gemetar ketakutan. Pertanyaannya sekarang jadi sangat praktis buat kita. Oke, Daud memilih untuk percaya. Lalu, bagaimana dengan kita? Apa yang bisa kita lakukan saat kita ada di posisi itu? Saat kita merasa paling sendirian, paling lemah, dan paling takut? Ternyata jawabannya ada. Ada satu petunjuk yang sangat jelas. Bukan sebuah formula yang rumit kok. Ini adalah sebuah tindakan yang bisa dilakukan oleh siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Langkah-langkahnya jelas banget ya. Pertama, berserulah, panggil Tuhan bahkan saat rasanya dia jauh sekali. Kedua, seruanmu itu akan membuatmu merasakan kehadirannya. Ketiga, serahkan semuanya. Semua ketakutan dan kekhawatiranmu, serahkan ke dalam tangannya. Dan yang keempat, dari penyerahan diri itu, kamu akan sadar kalau dia selalu ada di sisimu. Jadi, inti kuncinya itu di sini. Solusi untuk kegelapan itu bukan dicari di luar sana. Bukan dari kesuksesan, bukan dari pengakuan orang lain. Daud menemukan bahwa terang yang sejati itu ada di dalam hubungannya dengan Tuhan. Coba deh lihat perbedaannya. Reaksi alami kita saat lagi dalam kegelapan itu apa? Cenderung panik kan? Dan merasa ditinggalkan sendirian. Nah, janji Tuhan justru sebaliknya. Aku adalah terangmu dan aku selalu ada di sisimu. Ini adalah perubahan cara pandang yang fundamental banget. Dan inilah kesimpulan yang paling luar biasa. Nggak peduli seberapa pekat kegelapan yang sedang kamu alami sekarang, entah itu karena sakit, masalah keuangan, atau rasa sepi yang mendalam, kegelapan itu nggak punya kuasa untuk memadamkan terang Tuhan. Jadi apa yang bisa kita pegang hari ini? Ingat 3 hal ini. Tuhan adalah terangmu saat kamu bingung. Dia adalah keselamatanmu saat kamu dalam bahaya, dan dia adalah jaminan hidupmu, bahkan saat kamu merasa sudah nggak punya apa-apa lagi. Oke, sebagai penutup, yuk kita bawa pulang pesan yang sederhana ini. Gak apa-apa kalau kita merasa lemah. Gak apa-apa untuk menangis. Itu semua bagian dari menjadi manusia. Tapi, di tengah kelemahan itu, ada satu hal yang jangan pernah kita lupakan. Berserulah kepadanya. Karena saat kita berseru, terang itu akan datang.